Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat sekalian, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa untuk eh, mulai ya KBM dari program Simla ya. Insya Allah malam hari ini adalah pertemuan pertama dan alhamdulillah pemateri juga baik. Tes tes, halo, suaranya ke sini. Halo, Ya, masuk, Ustaz. Suaranya masuk. baik. Dan ada yang Lumayan, Ustaz. Lumayan jelas. Alhamdulillah. Afan di chat ada yang bilang suaranya kecil. Baik. Insya Allah malam hari ini kita akan melangsungkan KBM eh, untuk pertemuan pertama ya. Dan alhamdulillah untuk pemateri kita yaitu Ustadz Ahmad Rabbani Hafizahullah Ta'ala. Beliau juga sudah hadir bersama kita ya. Kemudian dan sudah ada uh, touch screen ya. Dan ini kodarullah karena beliau men-share screen lewat HP ya. Jadi mungkin bagi yang melihat via laptop mungkin tampilannya agak kecil, maka nanti di zoom-nya bisa diperbesar ya. Nah, baik. Assalamualaikum Ustadz Robani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, bikhair. Wa antum kullukum. Alhamdulillah, khair. Baik, nah, sudah siap mulai Ustadz ya? Insyaallah. Baik. Bismillah. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, ya, kita kembali mengingatkan bahwasanya untuk mendapatkan sertifikat nanti di akhir program, ya, maka harap afwan suaranya mau habis lagi. Bagi peserta yang menginginkan sertifikat di akhir program, maka jangan lupa untuk rajin mencatat, ya, dan nanti akan dinilai dari catatannya, ya, catatan selama program Simla ini berjalan gitu ya. Seperti itu dan sertifikat itu nanti juga sifatnya opsional. Baik, agar tidak selesai terlalu malam ya dan alhamdulillah pemateri juga sudah siap bersama kita. Kepada Ustadz Ahmad Rabbani Habibullah Ta'ala kami persilahkan. Tafadhal Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Barakallahu fikum jami'an ikhwani al-muslimin, saudaraku kaum muslimin ya, yang alhamdulillah biidznillah malam hari ini kita akan memulai belajar tata bahasa Arab, nahwu sorob, bahwa nahwu sorob ini adalah kunci miftahul ulum, kunci dari semua ilmu syariat. Karena apa? Ilmu syariat adalah bertata bahasa Arab yang dipakai. Ilmu syariat adalah bahasa Arab. Bahasa Arab ada tertata dan tidak ada lahan ya, tidak ada lahan dalam syariat kita. Lahan itu kesalahan membaca maupun mengharkati. Nah, dimulai dari
zaman Rasulullah Muhammad SAW, diteruskan oleh para sahabat dan seterusnya. Awal Al-Quran itu tidak ada harkat, dibaca dengan tata bahasa Arab ya. Afwan, suara saya menggema apa enggak ya? Jelas Ustaz. Cukup Jelas ya? jelas. Baik. Ustaz, bagus. Allah wadih. Jadi sejarah tata bahasa Arab ini dimulai di zaman Khalifah Umar. Awal itu Khalifah Umar memerintahkan untuk belajar tata bahasa Arab atau nahwu sorof. Saat itu masih dikenal dengan Al-Arabiyah ya. Al-Arabiyah. Karena terjadinya lahan saat itu. Mungkin yang sudah tahu sejarahnya insya Allah sudah paham itu, bahwa terjadi saat itu kesalahan membaca otomatis kesalahan mengharkati. Dalam bahasa Arab itu akan merubah makna yang disebut dengan lahan ya. Lahan itu ada dua, lahan jali dan lahan khafi. Kalau jali total berubah makna dan penjelasannya. Kalau khafi masih mungkin kesalahan dalam membaca yang di situ tidak berubah makna. Maka di sini sangat penting untuk kita belajar tata bahasa Arab atau nahwu sorof ya. Pertama, saya mengingatkan di sini sebelum kita memulai pelajaran ya, bahwa kewajiban mencari ilmu itu adalah fardu ain bagi seluruh kaum muslimin, terutama dalam syariat usul ya, dalam itu rukun Islam maupun rukun iman. Di situ adalah kewajiban semuanya untuk bisa belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, rawahu Ibnu Majah 224 ini. Ana mengingatkan bahwa ini hadis sahih. Syekh Albani mensahihkan hadis ini dalam sampai lafaz ini, bahwa dalam lafaz ala kulli muslim, atas setiap orang Islam, di sini berarti semua kaum muslimin kewajiban mencari ilmu. Tidak hanya para ulama, tidak hanya para ustadz. Hikmah yang bisa diambil dalam dalil ala kulli muslim, berarti di sini lafadznya setiap orang Islam. Setiap orang Islam, bukan ala kulli ustadzin atau ulama. Itu yang pertama harus kita pahami. Kemudian hikmah yang kedua di sini, dalil ini tidak membatasi umur. Dan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memulai menerima dan menyampaikan syariat kurang lebih umur 40 tahun sampai tutup usia. Ini uswatun hasanah kita, bahwa ilmu dicari, ilmu syariat itu dicari tanpa batas umur. Berapapun umurnya, asal masih mampu memikirkan ilmu syariat untuk pengamalan kita, untuk ibadah kita sebagai dasarnya, maka kewajiban untuk mencari. Kemudian ilmu syariat tidak ada pensiun. Ya, mencari ilmu syariat dan mengamalkannya itu tidak ada pensiun. Beda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia ada pensiun, tapi kalau ilmu syariat tidak ada pensiun. Baik, maka saya mengingatkan khususnya para pencari ilmu dan juga para ustadz, asatid dan asatidah ya, yang di sini adalah ujung tombak dalam penyampaian ilmu syariat. Nah, ini kewajiban ya. Saya mengingatkan kembali bahwa belajar tata bahasa Arab bagi pembaca tafsir dan hadis, ya tentunya thalib-thalibah itu membaca tafsir dan hadis, dan wabil khusus juga
asatidah sudah tentu itu membaca hadis, maka itu fardu ain ya, fardu ain. Fardu ain khusus untuk tadi pencari ilmu setiap orang Islam itu kewajiban, itu memang para ulama menjelaskan sesuai dengan kemampuannya secara umum ya. Secara umum itu sesuai kemampuan, terutama di rukun Islam atau rukun iman ya, yang usul dalam syariat. Itu sesuai dengan kemampuannya. Karena kalau memang mereka belajar di atas kemampuan, itu para ulama menggambarkan seperti memberi memberi kitab atau buku kepada hewan, kepada hewan ya. Kalau para ulama menjelaskan begitu, ya itu tidak ada manfaat. Nah, tapi secara umum tetap kewajiban sakpol kemampuan. Nah, khusus para tolibah, ustadz asatidah, ini yang menjadi ujung tombak untuk penyampaian ilmu, dan ini kewajiban fardu ain untuk belajar tata bahasa Arab. Itu secara hukum, dan saya mengulangi di sini sedikit dari ucapan dari Imam Al-Asma'i ya, yang sudah Anda sampaikan dalam silabus kemarin, bahwa beliau berkata, inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilmi, yang saya sangat khawatirkan atas pencari ilmu, idza lam ya'rif an-nahwa, ketika dia tidak tahu dengan, tidak faham dengan nahwu, ayyadkhula fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja, maka silahkan bertempat di dalam neraka, gitu ya. Li'annahu lam yakun sallallahu alaihi wasallam yalhan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyuna tidak lahan dalam menyampaikan syariat, baik itu wahyu berupa Al-Quran maupun praktek beliau yang saat ini menjadi as-sunnah atau hadis ya. Famahma rawaita anhu, maka ketika kamu meriwayatkan anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walahanta, dan lahan, terjadi lahan kamu di dalam riwayat atau hadis atau apapun itu, ayat dan lain, baik tentunya secara tafsir maupun syarah ya, kadzabta alaihi, maka dusta kamu alaihi, atas Nabi. Ini sungguh menjadi perhatian bagi kita. Ini qaul seorang ulama yang menjadi contoh bagi kita insyaallah rahimahullah, Imam Al-Asma'i ya. Bisa antum-antuna bisa dicari ya biografi beliau. Beliau adalah seorang imam yang menjadi panutan bagi imam-imam yang lain juga ya. Imam ahli hadis ya. Baik. Kita akan mulai itu yang dari pembukaan simla ini untuk kita ta'lim pertama, bahwa betapa pentingnya nahwu syarab bagi kita seorang tolibah, ustadz, asatid ya, asatidah. Nah, ini saya berharap kesungguhan ya. Modal utama dalam belajar nahwu syarab itu sesungguhnya kesungguhan. Dan insya Allah dalam program simla ini Anda sudah praktekkan ke beberapa orang, yang mana ada yang dari nol, ada yang juga sudah setengah bisa, bahkan ada yang bisa. Alhamdulillah semua yang sungguh-sungguh bisa berhasil ya. Saya harapkan di sini semuanya bisa bersungguh-sungguh, dan kita berharap ya, dengan program ini banyak kaum muslimin yang bisa nahwu syarab, terutama yang ana harapkan ujung tombak dalam ilmu syariat antum-antuna semua ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Baik, materi tadi sudah ana bagi, dan ini
Tadi karena sambutan ya. Ini Ana bagikan lagi. Baik. Ya, insya Allah sudah nampak semua ya. Nampak Ustaz. Naam Ustaz, naam, nampak. Baik. Jadi kita mulai dari buku pertama yang akan kita bahas malam ini sesuai silabus ya. Dan insya Allah nanti kedepannya juga diumumkan di insya Allah di apa tuh di grup apa yang akan malam nanti dipelajari insya Allah gitu ya. Baik, nanti Ana bacakan ini dari Muqaddimah yang kitab yang Alhamdulillah Barakallah Ana susun sendiri. Kemudian nanti kalau masuk materi mohon salah satu atau salah dua yang Ana tunjuk ya nanti ya ikut membacakan insya Allah supaya bisa aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Nahwu dan Shorof Asy-Syarif, penulis Alhamdulillah Barakallah Ana sendiri, kemudian Ana ya Alhamdulillah Barakallah di sini sebagai pembina Ma'had Ummul Qura ya Kota Kediri Jatim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Innal hamdalillah ahmaduhu wa ashkuruhu wa asta'inuhu wa astaghfiruh wa atubu ilaih wa usalli wa usallimu ala nabi al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Ilmu nahwu dan shorof sangat membantu seseorang memahami makna-makna pengertian dari kalamillah Jalla wa'ala Al-Quran dan kalami Rasulihi sallallahu alaihi wasallam al-hadis dan ulumus syariat secara umum ya, artinya pengertian makna-makna pengertian ini maksud ini kalam nanti ya, kalam kalimat-kalimat dalam ayat, kalimat-kalimat dalam al-hadis atau dalam semua disiplin ilmu syariah itu sangat terbantu kalau kita bisa nahwu syaraf atau bahasa Arab ya. Buku ini disusun ringkas dan insya Allah mudah difahami dengan dasar kaidah nahwu dari Al-Jurmiyah Mutamimah Alfiyah. Jadi memang kitab ini disusun diambil dari inti-inti pelajaran nahwu syaraf yang ada dalam Al-Jurmiyah Mutamimah Alfiyah. Artinya nanti kalau panjenengan semua bisa dan lulus dari program ini minimal jayid, insya Allah sudah bisa ya nahwu syaraf ya. Dengan metode taisiri yaitu 4 langkah memudahkan belajar nahwu dan syaraf. Buku ini saya beri nama Asy-Syarif. Asy-Syarif itu terkenal ya insya Allah mafhum ya, terkenal. Ana harapkan dengan bisa nahwu syaraf, tahu kunci ilmu-ilmu syariah untuk masuk ke ilmu-ilmu syariah dan menguasai sehingga menjadi praktek pengamalan ibadah yang berdasar Al-Quran dan As-Sunnah diniati karena Allah sehingga terkenal tidak hanya di dunia insya Allah, yang kita cari yang utama adalah terkenal di langit dan di akhirat nanti gitu ya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan manfaat dari buku ini khususnya bagi Islam dan Muslimin. Penyusun Alhamdulillah Barakallah Ana sendiri. Kemudian cetakan ini cetakan revisi ya, revisi pertama ya. Ya, Kota Kediri 18 Februari 2026. Baik, Barakallahu fikum. Ya. Ada yang mau membantu saya membacakan? Saya Ustaz.
Baik. Dari Ikhwan dulu, Pak Abdurrahman Abu siapa nih? Abu Muhammad. Ana Ustaz, hadir. Apa tuh? Tafadhal Ustaz. Nah, Ustaz. Bismillah. Ilmu nahwi. Pengertian nahwu secara istilah adalah ilmu yang mempunyai al-usul atau pondasi atau dasar untuk mengetahui perubahan setiap akhir kata dari kalimat atau al-kalam. Baik. Hukum syar. Jadi di situ sudah ada rujukan ya ke bawah. Jadi kita mengambil pengertian walaupun ini bahasa Indonesia yang Anda sebut supaya memudahkan untuk kita semua, terutama yang nol, yang belum pernah tahu naustorop, kemudian yang setengah bisa, maka kita pengantarnya pakai pengertian-pengertian yang berbahasa Indonesia. Tapi rujukannya jelas, kita kasih rujukan ya. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Hukum syar'i ilmu nahwu dan sorof. Fardu kifayah bagi setiap penduduk muslim, lain bagi setiap pembaca tafsir dan hadis. Tafadhol Istamir. Nah, Nah, penyusun pertama Abul Aswad Ad-Du'ali Zalim ibn Amr ibn Sufyan Ad-Du'ali atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz, jelas suara anak Ustaz? Jelas Sahih. Lanjut. Sepertinya Ustadznya terpental ini. Nah, kayaknya Ustaz apa ini? Baik, ditunggu saja ya Ikhwan ya Ikhwah. Ustadznya Nah, qadarullah. nah.
Ustaz Robani. Baik. Sebentar Ustaz. Ana share ininya ya, materinya nih. Nah, Ustaz. Nah, itu Ustaz. Alhamdulillah. Taib, alhamdulillah, barakallah. Ini tadi ada gangguan, jadi kita pindah ini Zoom ya, kita pindah HP. Tafadhal Ustadz, siapa tadi? Ana Ustadz Abdurrahman, Ustaz. Abdul. Naam, tafadhal Ustadz. Naam, Ustaz. Bismillah. Atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sejarah dinamakan ilmu nahwu. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib perintah kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun ilmu nahwu, beliau mengajarkan dan memberitahu Abul Aswad tentang isim, fi'il, harf, dan sesuatu dari i'rab. Kemudian beliau berkata, unhu hadan nahwa ya Abul Aswad. Sebab perkataan Khalifah Ali radhiyallahu anhu, ilmu tata bahasa Arab dinamakan ilmu nahwu. Naam, ada insyaallah. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama, talib dan talibah menguasai dan bisa membedakan al-usul, yaitu isim, fi'il, dan huruf dengan mahir. Al-usul ay usulu kalamin nas, wa kaunul ismi huwal aslu, awil fi'li huwal aslu. An-nahwu istilahan ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalami i'raban wa binaan. Naam. Jadi di sini kita mengambil dasar jelas di bawahnya ya, dasarnya bahwa usul dalam kalamin nas, usulu kalamin nas yang dimaksud di sini dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 di sini, isim, fi'il, dan huruf. Jadi semua bahasa Arab pondasinya itu ada pada 3 ini. Masuk dalam kata isim, kata fi'il, dan kata huruf. Jadi saya lebih mengambil dari para ulama yang dasarnya di bawahnya ini dalam bahasa Arabnya itu kaidah syairannya itu bahwa Anda mengambil istilah usul ya, usul atau pondasi dasar, bahwa kaunul ismi huwa al aslu. Jadi isim itu merupakan usul ya. Kemudian fi'il juga sebagai usul. Ya. Kemudian dari pengertian nahwu secara istilah juga seperti itu, menyebut usul, bahwa memang dalam bahasa Arab ya, semua bahasa Arab itu pondasinya hanya 3 ini, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ya. Yang sesuai dengan langkah yang akan kita tempuh, langkah pertama yaitu menguasai dan bisa membedakan usul ya, isim, fi'il, dan huruf. Jadi ini kunci. Ini kenapa kita harapkan bisa dan mahir ya, dalam usul ini, karena berangkatnya dari sini, dari isim, fi'il, dan huruf. Jadi semua kata dalam bahasa Arab, semua lafaz dalam bahasa Arab masuk pada 3 usul ini ya. Betul. Dasarnya ini, dasarnya ya sudah ada juga itu footnote-nya ya, marjaknya ke bawah, itu sebagai dasar bahwa nahwu syarab itu mempunyai 3 usul, yaitu isim, fi'il, dan huruf
yang insya Allah akan kita bahas satu persatu malam ini. Tafadhol, Ustaz. Ilmu nahwu mempunyai 3 pondasi atau dasar pokok al-usul, yaitu al-isim, al-fi'il, al-harf. Al-ismu Al-ismu kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa lam taktarin bi zamanin. Nahwu ana wa anta wa hadha wa rajulun wa imra'atun wa jamalun wa sahabun wa tuffahun. Baik. Tanda-tanda Jadi tahan dulu Ustaz. Jadi dalam contoh-contoh ini adalah lafat-lafat dalam bahasa Arab yang masuk lafat isim, jenis isim gitu ya, jenis isim. Nah isim sesuai dengan yang sudah dibaca, yaitu kalau diambil pengertian secara bahasa Indonesia, lafat yang di situ ada makna, lafat yang bermakna, kemudian dia tidak bersama waktu, tidak ada waktunya. Ini yang membedakan dengan fi'il ya. Jadi pengertian-pengertian di sini, yaitu pengertian isim ini yang membedakan dengan fi'il dan huruf. Ya, kalau isim dia kata yang punya makna, kemudian tidak ada waktu. Nah, karena apa? Kalau fi'il dia ada waktu. Waktunya akan atau sedang, kemudian telah. Jadi dalam bahasa Arab itu mengambil waktu 3 ya. Nah, akan atau sedang, kemudian makna telah, gitu ya. Baik. Tafadhol Ustaz. Kemudian sebentar ya. Sebentar dalam contoh ini ana, anta, wahada. Coba Ustaz, antum sudah tahu maknanya? Tafadhol. Ana. Halo Ustaz. Nah, Ustaz, Nah, tanda-tanda ana. isim dari Baik. Coba dimanai dulu Ustaz. Contoh. Ana, saya, nah, Ustaz. supaya yang dan. Nah, Ana langsung diterjemahkan Ustaz ya. baik. Nah, Ana artinya saya, wa anta kamu laki-laki, hadza wahada. ini, wa rajulun laki-laki, Laki-laki. wa imra'atun perempuan, wa jamalun indah kata indah. Onta. Unta, Oh onta afwan. unta, Onta. Nah, Wasahabun. awan, awan, Naam awan. mendung. Itu mendung. Watufahun apel. Baik. Semua ini kita sudah tahu maknanya ya. Ini adalah kata yang di situ tidak ada waktunya. Tidak ada waktu. Tidak ada misalkan ana, akan, sedang ana misalkan. Atau telah ana, tidak ada di situ ya. Nah, semuanya contoh di situ tidak ada hubungan dengan waktu. Ini yang membedakan dengan fi'il. Kalau fi'il ada waktunya. Fi'il ada waktunya. Taib istamir Ustaz. Tanda-tanda isim dari arti dan makna. Satu, kata yang mempunyai arti dan makna. Dua, kata benda dan nama yang tidak ada waktu. Ketiga, kata benda yang kita kenal ada 3 macam. Padat, cair, gas. Ya, sebutkan contohnya istamir aja. Jadi bisa nanti disebutkan sendiri-sendiri ya. Taib. bila, padat. Kalau padat seperti kursiun, al-kursi, Taib. itu kursi. Ya, istamir Ustaz, istamir. Jadi silahkan mencari contohnya sendiri-sendiri ya. Oh, contohnya dari sini. Oke, Ustaz. Baik, baik, Ustaz. Nah, Afwan Ustaz, boleh dikasih ke Ikhwan yang lain Ustaz? Ini lagi ada uzur Ustaz. Sebentar. gitu. Betul. Boleh, Ustaz. Ya. Langsung, Ustaz. Nah, langsung. Ya, Ustaz. Nomor 4.
Berkata penulis hafizahullah taala, di antara macamnya nama, satu nama waktu, nama tempat, nama kelakuan atau kata dasar atau masdar, nama sifat dan lain-lain. Nah, jadi nama waktu contohnya sore, nama tempat misalkan di pasar, nama kelakuan misalkan sifat saja, kata dasar saja. Nah, sifat itu Nah, seperti merah, putih gitu ya. oh iya, Oh, Zat. kata sifat, nama sifat. Nah, jadi ini kita kembali ke contoh awal bahwa di contoh ini ana, anta, hada, rojulun dan seterusnya. Ini yang kita ambil dari makna ya, supaya nanti kita memudahkan. Kadangkala dari lafat, tanda isim dari lafat itu nggak kelihatan. Maka kita melihatnya dengan makna atau arti. Yang pertama, arti dalam apa namanya, sesuai arti isim itu adalah uh, lafat yang punya arti ya. Jadi semua lafat yang punya arti. Kemudian yang kedua, kata benda dan nama yang tidak ada waktu. Ya sesuai dengan pengertiannya tadi ya. Kemudian di situ kata benda yang kita kenal ada 3 dan seterusnya itu. Kemudian di antara macamnya nama, ya kita ambil dari pengertian tadi ya. Macamnya nama juga di situ ada nama tempat, nama kelakuan dan seterusnya. Artinya di sini kalau kita simpulkan dari makna, dari arti, isim itu kata benda atau nama yang mempunyai arti. Ya, kata benda atau nama yang mempunyai arti. Ya, lafadz yang mempunyai arti di situ bisa kata benda atau nama gitu ya. Gitu ya. Nah, contohnya tadi seperti ana artinya saya. Nah, saya ini menunjukkan benda kan begitu. Anta kamu ini juga menunjukkan benda. Hada ini isim isyarah ya. Misalkan isyarah kita ke pulpen misalkan. Hada ini pulpen ini menunjukkan benda. Rajulun, imraatun, jamalun, sahabun, tufahun semua menunjukkan benda. Nah, maka yang menunjukkan benda dan menunjukkan nama dari arti lafadz itu atau dari makna lafadz itu maka itulah isim ya. Karena fi'il tidak menunjukkan kata benda, tidak menunjukkan nama gitu ya. Tidak ada waktunya, tidak ada waktu. Baik, istamir Ustaz. Nah, Zat. Tanda-tanda isim dari lapas. Satu, berharokat tanwin. An, in, un. Contohnya, muslimatun, rajulun, hindun. Yang kedua, diawali alif lam. Contohnya, al-madrasatu, al-mar'atu, ar-rajulu. Tiga, baharokat kasrah atau al-habdu. Contohnya, marortu bizaidin. Bizaidin berharokat kasrah. Nomor 4, dimasuki huruf-huruf khafad atau al-kufi atau jar dari dari al-basri atau basrah. Contohnya, safartu minal madinati ila makkata ila makkata. Nah, 5, dimasuki huruf-huruf qasam atau huruf-huruf sumpah. Contohnya, wallahi, billahi, tallahi. jadi ini tanda isim dari lafadz yang membedakan dengan fi'il ya. Yang pertama tadi tanwin. Jadi semua lafadz dalam bahasa Arab kalau ada harkatnya ya. Kalau ada harkatnya di situ tanwin itu adalah isim. Berarti fi'il tidak ada yang tanwin. Fi'il dan huruf tidak tanwin. Yang tanwin itu hanya isim. Kemudian dimasuki al tadi ya. Dimasuki al. Semua lafadz dalam bahasa Arab yang dimasuki al maka itu isim. Al tidak masuk pada fi'il. Ya. Begitu ya.
Begitupun huruf ya. Al itu hanya masuk pada isim, maka di sini dijadikan tanda dari lafaz. Kemudian yang tiga harkatnya kasroh. Contohnya bizaidin di sini ya. Dalnya yang dilihat dal. Nah, kasroh. Nah, berangkat kasroh. Nah, kemudian juga ada di sini tanwin ya. Nah, di situ berangkat kasroh. Kebetulan di sini kasrotain itu juga ada tanwin. Nah, itu yang membedakan dengan fi'il. Kalau fi'il tidak ada yang berharkat kasroh. Ya. Fi'il tidak berharkat kasroh. Huruf terakhir yang dilihat. Kemudian dimasuki huruf jar. Huruf khafat bagi kufah ya. Ulama kufah menyebut khafat. Kemudian ulama Basrah menyebut jar. Sebetulnya sama ya. Sama, huruf-huruf jar itu sama. Contohnya tadi minal Madinah. Min. Nah, di contoh ini min itu huruf jar. Nanti lengkapnya akan dibahas di macam-macamnya huruf. Di buku pertama halaman 71 nanti. Ya. Jadi sekedar tahu saja dulu. Jadi huruf jar atau huruf khafat itu masuk hanya pada isim. Nah, fi'il dan huruf tidak dimasuki huruf jar. Gitu ya. Gitu. Kemudian yang kelima dimasuki huruf-huruf qasam. Sama huruf qasam ini ada 3 ya. Waw, ba, dan ta. Ini hanya masuk pada isim. Nah, ini para ulama yang menjadikan, ulama nahu tentunya, menjadikan tanda-tanda lafadz ini khusus untuk isim. Karena fi'il tidak ada secara lafadz tanda seperti ini ya. Kemudian dari makna tadi, kalau tidak berharkat, maka cari maknanya. Kalau maknanya masuk kata benda, nama, atau menunjukkan benda gitu ya. Jelas tidak ada waktu di situ, itu yang membedakan dengan fi'il. Maka itulah isim gitu ya. Jadi kalau isim itu dari makna itu tidak ada waktu, kemudian menunjukkan benda dan nama. Jadi kita nanti melihatnya dari dua sisi, yaitu dari makna dan dari lafadz. Kalau dari lafadz tidak kelihatan tandanya, maka kita maknai dari makna. Nah, di situ akan kelihatan nanti ya. Baik. Istamir Ustaz. Nah, Ustaz. Nomor 1 sampai 5 diambil dari al-jurumiyah, mutammimah, alfiyah, kecuali nomor 3 diambil dari al-ajrumiyah dan mutammimah. Baik. Betul. Kita Al-fi'lu masuk pada usul kedua ya. Kita masuk pada usul kedua. Setelah kita tahu usul pertama isim, dari makna, kita tahu tandanya dari makna, kemudian juga dari lafadz. Nah, sekarang kita masuk pada usul kedua yang juga sama. Tanda-tanda nanti di fi'il ini yang membedakan dengan isim dan huruf. Ya, karena hanya ada 3 ini. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Al-fi'lu usul tsani. الفعل كلمات دلت على المعنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمان الثلاثة وهي الماضي والمضارع والأمر نحو حفظ يذهب اجتهد Nah, Nah, jadi kalau kita perhatikan dari pengertian kaidah ini, kaidah nahwu ini persis dari seperti isim tadi, kalimatun dalat ala makna dan seterusnya ya. Cuma di sini bedanya waqtaronat bi ahadil azman as-salasa. Ini yang membedakan dengan isim tadi. Jadi kalau isim tidak bergandeng dengan waktu. Tapi kalau fi'il itu harus bergandeng dengan waktu. Nah, karena fi'il itu sesuai dengan makna lafadznya itu kata kerja. Nah, jadi fi'il di sini sama ya. Lafadz yang bermakna kemudian bersama 3 waktu. Nah, yaitu madhi, mudhari' dan
amr. Mungkin bisa dimaknai madhi itu telah. Nanti insya Allah dibahas lebih detail pada macam-macamnya fi'il ya. Madhi itu maknanya telah, waktu yang telah. Kemudian mudhari akan atau sedang. Mudhari itu akan atau sedang. Gitu. Maknanya bisa dua ya, akan atau sedang. Kemudian amr itu perintah. Nah, kalau perintah itu biasanya sedang ya. Maknanya apa? Waktunya sedang. Al-hal ya. Jadi kalau mudhari itu akan mustakbal. Kemudian apa tuh? Walhal akan. Tapi kalau amr ini al-hal ya, karena dia sedang berlangsung perintah ya. Bacalah, tulislah dan seterusnya. Tafadhol Ustaz. Berkata penulis Hafizahullah Ta'ala, tanda-tanda fi'il dari arti dan makna. 1. Kata yang mempunyai arti dan makna. 2. Kata kerja yang menyatu dengan 3 waktu, yaitu madhi, mudhari' dan amr. 3. Kata kerja yang selalu disertai pelaku atau fa'il. Nah, di sini Ana tambahkan, kalau pengertian 1 dan 2 sesuai dengan kaidah ya, dalil kaidahnya. Ana tambahkan satu lagi yang membedakan dengan isim. Fi'il yang membedakan dengan fi'il itu, dengan isim itu adalah kata kerja. Jadi fi'il itu kata kerja yang selalu disertai pelaku, atau dalam bahasa i'rabnya nanti namanya fa'il. Pelaku itu fa'il. Jadi selalu begitu. Kalau kata kerja itu harus ada pelaku. Harus selalu disertai pelaku. Itu yang membedakan dengan isim. Kalau isim karena kata benda atau nama gitu kan, nama, dia nggak ada pelaku, nggak ada fa'il. Ini yang sangat nanti terutama dari makna itu kita bisa melihat. Jadi kalau maknanya sudah kata kerja dan di situ ada pelakunya, itulah fi'il. Kalau isim nggak ada. Isim itu kata benda atau nama, menunjukkan benda atau barang gitu kan, yang di situ tidak ada pelaku. Jadi isim itu tidak ada pelaku. Nah, kenapa kita tekankan di sini? Anda tekankan di sini karena ini yang agak jumbo antara fi'il dengan isim itu kadangkala apa namanya susah membedakan begitu ya, agak susah membedakan, terutama pemula, ya, terutama pemula. Maka ini Anda harapkan benar-benar nanti apa namanya kita tahu dari sisi makna dan lafadz. Nah, dari makna dan lafadz yang di situ nanti insya Allah kita mudah membedakan mana fi'il dan isim gitu ya. Kalau huruf itu karena hanya ada 3 ya. Kalau bukan fi'il, bukan isim ya sudah huruf itu. Apa seperti itu maksud Anda ya. Jadi yang ketiga ini, yang nomor 3 ini tambahan dari Anda sendiri, bahwa fi'il itu kata kerja yang selalu disertai pelaku. Itu yang membedakan dengan isim gitu ya. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz. Tanda-tanda fi'il dari lapas. 1. Diawali huruf qad. Contohnya, qad sami'allah, qad ya'lamullah. 2. Diawali huruf saufa, sin dan saufa. Contoh, sayaqulus sufaha. Saufa yahrumus saghir. 3. Ditambah ta'u ta'nis as-sakinah. Contohnya, najahat hindun, ghabat fatatun, al-fatatu. Nomor 1 dan 3 diambil dari al-jurumiyah dan mutamimah, kecuali nomor 3 diambil dari al-ajurumiyah, mutamimah, alfiyah. Baik. Jadi tanda-tanda dari lafadz ini hanya masuk pada fi'il, tidak masuk pada isim, gitu ya. Seperti tadi qad itu masuknya hanya pada fi'il. Qad sami Allah, sami'a. Jadi yang kita fokuskan pada sami'a. Lafadz sami'a ini fi'il. Kenapa? Dari tanda lafadz dia masuk qad. Ya'lamu, kemudian qad ya'lamullah, ya'lamu ini adalah fi'il. Kenapa? Karena
masuknya qad di situ. Jadi semua lafaz yang dimasuki qad, ya, dimasuki qad itu fi'il. Jadi qad tidak masuk pada isim, ya. Kemudian diawali saufa, sin dan saufa. Dalam lafaz sayaqulu, ya. Lafaz yaqulu itu fi'il, ya. Kenapa? Masuk sin. Ya, bentuk dari sin yang dimaksud ya sayaqulu, sinnya itu. Nah, karena yaqulu dimasuki sin, di situ yaqulu maka itu fi'il, ya. Bukan isim. Kemudian saufa yahrumu. Lafaz yahrumu ini fi'il. Kenapa dimasuki saufa? Ya, jadi semua lafaz yang dimasuki sin dan saufa itu fi'il, ya. Karena sin dan saufa tidak masuk pada isim. Baik, yang ketiga ditambah ta'nis sakinah. Ya, kita lihat di najahat Hindun, ghabat al-fatat. Ya. Najah telah sukses. Siapa Hindun? Perhatikan di lafaz tak. Taknya disukun, ya. Itu taknya disukun. Najahat. Jadi taknya disukun. Tak ini dinamakan ta'nis sakinah. Jadi taknya ini disebut ta'nis. Itu disebut cewek, as-sakinah yang berharkat sukun. Ta'nis ini maksudnya itu pelakunya, ya, atau fa'ilnya tadi. Jadi semua fi'il yang pelakunya itu cewek, ta'nis, maka fi'il itu akan disertai dengan ta'nis, tak yang terakhir ini. Jadi najaha. Aslinya najaha lafadznya, ya. Kemudian tambah ta'nis karena pelakunya Hindun. Hindun itu perempuan. Nah, maka pakai ta'nis. Kalau pelakunya laki-laki, taknya hilang. Nah, maka ta'nis di sini juga masuknya hanya pada fi'il, tidak masuk pada isim. Ya. Maka najaha di sini ini adalah fi'il karena ada ta'nis. Ya. Itu. Kalau kita lihat dari sisi makna juga kelihatan di sini najahat telah sukses siapa Hindun. Ada pelaku di sini, ya. Ini yang membedakan tadi dari sisi makna yang membedakan dengan isim. Kalau isim tidak ada pelaku. Nah, dia bukan kata kerja, kan? Jadi fi'il itu kata kerja dan punya pelaku. Ada pelakunya. Seperti ghabat, ghaib, siapa al-fatatu, pemudi, gitu, ya. Al-fatat di sini perempuan, gitu, ya. Maka di situ ghaba di sini dari tanda lafadz dia ada ta'nis. Aslinya ghaba. Karena pelakunya perempuan, maka ada ta'nis di situ. Maka jelas ghaba itu fi'il. Ya, kemudian dari si makna ghaba kata kerja. Al-fatat pelakunya. Itu membedakan dengan isim. Maka bisa kita simpulkan kalau isim dia lafadz bermakna, tidak ada waktu dan menunjukkan benda, ya, sesuai dengan ismun, ya, ismun nama, menunjukkan nama, menunjukkan benda. Dari sisi makna, ya. Kemudian tanda-tandanya sudah kita bahas tadi. Fi'il juga begitu. Ada lafadz dalam bahasa Arab yang di situ bersama waktu yang 3 tadi sebutkan. Kemudian yang termudah yaitu kata kerja, fi'il itu kata kerja dan ada pelakunya, harus ada pelaku, selalu bersama pelaku. Pelakunya. Kemudian dari sisi tanda lafadz di situ sudah kita sebutkan tadi, dan insya Allah itu yang membedakan dua lafadz dalam bahasa Arab ini, dua jenis lafadz, ya, dalam bahasa Arab. Ada isim, jenis isim, ada fi'il, dan kemudian yang terakhir huruf. Kalau huruf ini kalau huruf ini pokoknya bukan isim, bukan fi'il, sudah itu huruf, gitu, ya. Begitu. Tafadhol Ustaz, kita tamkan untuk huruf. Nah, Ustaz. Nah. Al-harfu
أي ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل نحو هل في واللام. Jadi untuk huruf ini sesuai dengan kaidahnya sesuatu atau lafat yang bermakna la yasluhu ma'ahu dalilul ismi, yang mana tidak bisa bersama tanda-tanda isim, ya. Tidak ada tanda isim maksudnya dalam lafat itu. Kemudian wala dalilul fi'li, dan tidak bisa bersama tanda-tanda fi'il. Jadi tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il pada lafat itu, itulah huruf. Karena memang hanya 3. Semua bahasa Arab ya, semua bahasa Arab masuk 3 jenis ini. Jenis isim, jenis fi'il. Nah, kalau bukan isim, bukan fi'il, ya sudah, itu huruf. Itu huruf. Contohnya di sini hal, adakah, mananya fi di dalam, lam tidak. Ya, lam tidak. Nah, jadi ini lafat-lafat bermakna dalam bahasa Arab disebut huruf. Karena apa? Hal, kalau kita cek dari makna, dia tidak menunjukkan benda. Adakah? Bukan benda. Bukan nama. Gitu kan? Kemudian dari lafat, dia tidak ada hal di sini ya. Kalau mau diharkati, tafadhol, hal. Ya. Tidak ada dari lafat tanda isim, tidak ada. Ya. Kemudian dari tanda fi'il juga tidak ada. Fi sama, maknanya di dalam. Dari makna dan lafat tidak ada tanda isim dan fi'il. Lam sama, tidak maknanya. Itu sama, tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il, baik secara makna atau arti maupun secara lafaz. Ya. Baik. Tafadhal Ustaz. Tafadhal Ustaz. قول المؤلف أي حرف جاء لمعنى اخترازا من حروف لام يأتي لمعنى. Huruf yang dimaksud adalah huruf bermakna dalam bahasa Arab atau disebut huruful ma'ani. Contohnya hal bermakna adakah, fi bermakna di dalam, lam bermakna tidak, sedangkan alif, bata, saja merupakan huruf at-tahajji. Tidak disebut huruf dalam ilmu nahwu karena tidak mempunyai makna dan hanya berfungsi sebagai pembentuk dari kalimat tersebut huruful mabani. Nah, insyaallah wadege. Jadi huruf tahaji atau hijaiyah yang kita kenal itu bukan huruf, tidak disebut huruf dalam nahwu shorof. Nahwu shorof, huruf yang dimaksud dalam nahwu shorof adalah huruf yang bermakna. Nah, yang di situ lafadz tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il. Itulah huruf. Jadi hanya 3 ini pondasi dari tata bahasa Arab atau seluruh bahasa Arab yang ya baik itu dalam Al-Quran maupun hadis maupun dari yang lain ya, semuanya masuk 3 jenis lafadz ini. Ada lafadz isim, kemudian lafadz fi'il, dan lafadz huruf. Tapi supaya lebih jelas, kita masuk pada latihan pertama. Kita langsung latihan apa itu namanya, sambil mengingat tadi ya. Ya, kalau mungkin sudah mencatat, sambil diingat catatannya. Dari tanda isim dari sisi makna, kemudian lafadz, kemudian fi'il dari makna dan arti, atau tandanya seperti apa, kemudian lafadznya juga tandanya seperti apa untuk fi'il. Kemudian kalau tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il nanti, ya sudah, itu huruf. Ya, itu huruf sesuai dengan kaidahnya tadi. Tafadhal. Nah, tafadhal, kita mencari dan mahir membedakan isim, fi'il, dan huruf. Tafadhal Ustaz. Nah Ustaz, Ana baca dulu bagaimana Ustaz? Kenapa? Ana baca Anda kenapa? Ana baca dulu apa langsung tebak Ustaz? Baca langsung, kalau tahu maknanya langsung dimaknai Ustaz. Supaya peserta yang lain itu bisa tahu maknanya. Oh ya, nah Ustaz. Qala satu persatu Ustaz ya. Nah, Ya Ustaz.
Qala al-asma'i. Al-asma'i. Qala fi'il. Lah, Uh, jangan nanti Ustaz, nanti kita maknai dulu. oh, ya, Ustaz. Qala Nah, al-asma'i. Lanjut sampai selesai dulu apa langsung, Ustaz? Gimana, Ustaz? ya, di apa namanya sampai selesai ya, dimaknai dulu. Nah, Baik, Ustaz. kita ada waktu Inna masih. إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف في النحو أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يلحن فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. نعم Ustaz. Astamil bil hadis Ustaz. Nah, Nah coba Ustaz. kita contohkan Ustaz, Ana yang bertanya, antum yang jawab. Atau dari Nah Ustaz. peserta kalau ada yang mau jawab, tafadhol ya. Nah Tapi Ustaz. Ana harapkan antum-antuna semuanya bisa menyemak latihan ini ya, supaya nanti insya Allah sangat mudah kita memahami mana isim, mana fi'il gitu ya. Taib, qala berkata siapa al-asma'i. Qala, tafadhol Ustaz, apa ini? Fi'il Berkata. Ustaz. Kenapa fi'il? Dari sisi makna dulu. Nah Ustaz. Fi'il karena dia bermakna pekerjaan Ustaz. Kata Dan, kerja Ustaz. ya Ustaz. Kata kerja. Nah Ustaz. Kata kerja Ustaz. Dan butuh pelaku Ustaz. Nah, siapa Berikan al-asma'i? Siapa al- al-asma'i? Berarti al- pelakunya siapa ini? al-asma'i Ustaz. Nah, jadi kola jelas ini fi'il. Kenapa? Dia kata kerja pertama dari sisi makna. Kemudian dia punya pelaku. Ini yang sangat memudahkan untuk membedakan dengan isim. Kalau isim tidak punya pelaku. Jadi kola berkata, ini kata kerja. Kemudian siapa? Yang berkata siapa? Al-Asma'i, Imam Asma'i. Nah, ini ada pelakunya. Ini yang memudahkan kita membedakan kalau qala di sini adalah fi'il. Kenapa? Karena ada pelakunya. Gitu ya. Nah, baik. Al-Asma'i isim fi'il apa huruf, Ustaz? Ustaz. Kenapa isim? Dari mana dulu? Karena dari makna dia menyebutkan nama orang Ustaz. Dan yang kedua dia memiliki alif lam Ustaz. Naam, ahsan. Dari lafadz alif lam ya. Langsung Ya Ustaz. antum gabung. Ini dari sisi makna dulu Ustaz. Makna kemudian lafadz supaya peserta yang lain bisa memahami insya Allah. Gitu ya Iya, Ustaz. nah, Nah, Ustaz. jadi pertama dari makna al-asma'i, Hasan tadi dia menunjukkan nama orang, ya, asma'i ini nama orang, seorang imam, kemudian menunjukkan benda juga, Imam al-asma'i ya, menunjukkan benda. Kemudian dari lafadz dia ada al, perhatikan al-asma'i. Jadi al itu biasanya masuk di awal ya, bagi yang belajar dari nol itu masuk ke lafadz itu di awal. Al itu al asma'i. Jadi alif lamnya itu sebagai tanda isim. Ini yang membedakan dengan fi'il. Kalau fi'il seperti qala tadi, qala tidak ada al. Gitu ya. Jadi al itu masuk kepada hanya pada isim. Tafadhol Ustaz. Inna sesungguhnya. Huruf Ustaz. Nah, sesungguhnya. Kenapa huruf? Karena dia tidak memiliki makna kecuali disambung dengan yang lainnya Ustaz. Toib, pakai kaidah yang tadi. Nah Ustaz. Huruf karena dia tidak memiliki tanda daripada isim dan fi'il Ustaz. Ahsan, kadzalik. Nah, jadi inna sesungguhnya itu kalau dilihat dari makna tidak ada di situ tanda isim. Isim kata benda atau nama. Sesungguhnya nama apa? Benda apa? Kemudian dari lafadz tidak ada tanda isim. Fi'il pun juga begitu, tidak ada di sini tanda fi'il dari lafadz tanda fi'il dari lafadz dari makna tidak ada. Ya. Nah, wadah insya Allah ya Ustadz ya. Nah Ustaz, Jadi Ustaz.
Jadi secara makna tidak ada tanda isim tidak ada tanda isim dan fi'il, dari lafaz juga tidak ada tanda isim dan fi'il. Ya. Nah, maka itulah huruf ya. Jadi inna masuk huruf. Masuk huruf ya. Jenis huruf, jenis lafaz atau kata huruf. Akhwafa lebih mengkhawatirkan ma apa-apa atau ma barang gitu ya. Kalau antum manai apa, Ustadz? Biasanya ma ini. Ma ini dia apa Ustaz atau yang Ustaz? Ya, boleh begitu. Baik. Akhwafa lebih mengkhawatirkan. Coba, isim fi'il apa huruf, Ustaz? Isim Ustaz. Hah? Isim Ustaz. Hasan, kenapa? Coba dari mana? Mia, Mia. Isim karena dia itu Ustaz. Aslinya dia memiliki apa? Dia isim tabdil Ustaz. Bermakna Antum sudah sifat, menyebut. Ustaz. Bermakna Nah, sifat. bermakna sifat. Ya, Ya, Ustaz. Hasan, bermakna sifat. Akhwafa lebih mengkhawatirkan. Khawatir di sini. Nama sifat ya. Khawatir Ya, itu Ustaz. sifat. Jadi jangan langsung masuk ke isim tafdil, itu macamnya isim nanti. Kita bahas sendiri. Supaya Ya, nggak Ustaz. bingung Oke. dari awal ya. Ya, Ustaz. Nah, berusaha akhwafa di sini dari makna. Dari lafaz nggak kelihatan di sini. Tanda isim nggak kelihatan, nggak ada. Nah, tapi dari mana ada? Itu kata sifat ya. Akhwafa lebih mengkhawatirkan. Ya, Hasan ya. Tadi ada yang jawab sifat ya. Nah, Ya, baik. Ustaz. Kemudian ma apa-apa? Huruf Ustaz. Lah, ma Isim barang. Kalau anak biasanya memaknai apa-apa atau barang. Gitu. isim mausul Ustaz. Nah, Hasan itu. Antum sebut lagi itu mausulnya. Oh ya, isim Ustaz. Dari Nah, Ustaz. Nah, itu nanti kita bahas di anwaul usul ya, Ya, Ustaz. di macam-macamnya isim fi'il dan huruf. Jadi Ya, ma di Ustaz. sini masih isim, kenapa? Menunjukkan barang. Ma Hmm, apa-apa, menunjukkan sesuatu di situ, ada sesuatu, ada barang di situ ya. Hasan, ya, Ustaz. akhafu, khawatir aku. Fi'il Ustaz. Fi'il. Kenapa? Dari makna dulu. Dari makna aku khawatir artinya dia memiliki itu Ustaz, memiliki pelaku Ustaz. Hasan, punya pelaku. Jadi akhafu, khawatir aku. Yang khawatir siapa? Aku. Nah, punya pelaku. Nah, jadi dia punya pelaku, Ustaz, ya. Itu yang membedakan dengan isim. Ya, membedakan dengan isim. Taib. Tafadhal. Ala talibil ilmi, ala atas. Ala huruf Ustaz. Kenapa huruf? Karena dari segi makna dia itu Ustaz, bukan benda Ustaz, dan bukan Nah, sifat Ustaz. hilang lagi. Hilang lagi kan kaidahnya. Dan tidak memiliki tanda-tanda isim dan fi'il Ustaz. Nah, itu kaidahnya kadalik. Nah, Ya Ustaz. Nah, talibi. Ustaz. Talibi. Isim kenapa Isim huruf? Ustaz. Pencari. Isim Ustaz. Kenapa isim? Dari mana Isim dulu? yang pertama dari makna dia sebagai siswa Ustaz, benda Ustaz. Nah, menunjukkan benda. Dari lafaz? Dari lafaz dia ada huruf hafad Ustaz, kasroh Ustaz. Ya, dia lafaz kasroh ya. Baknya ya, yang kita perhatikan baknya. Ya, Ustaz. Baknya kasroh, huruf Dan terakhirnya. dimasuki huruf Kemudian hafad ada Ustaz. ala di situ ya, huruf jar. Ya, Ustaz. Nah, Huruf jar, hafad. tadi masih ingat kan, huruf jar itu tanda lafaz dari isim ya. Tanda lafaz dari isim, huruf jar termasuk ala ini. Nanti huruf jar akan dibahas di macam-macamnya huruf. Ya, Insyaallah, Ustaz. tafadhol. Al-ilmi. Al-ilmi isim Ustaz. Nah, kenapa isim? Dari Eh, mana? dari makna yang pertama ilmu adalah kata benda atau sifat Ustaz. Nah, jadi ilmu itu bisa juga gitu ya. Ilmu itu kan kemampuan, bisa Iya menunjukkan Ustaz. orang begitu. Atau kalau enggak ya ilmu itu kan apa? Al ilmu, ilmu, Sifat ilmu bagi Ustaz, itu berilmu gitu nama, Ustaz. nama, nama ya. Oh, Ilmu ya, bisa Ustaz. masuk nama, kata nama,
Ya, dari pengertian-pengertian yang bisa dipahami, kemudian bisa dan seterusnya, itulah ilmu. Misalkan begitu. Itu nama ya. Bisa masuk nama. Kemudian dari lafaz, Dari lapas dia memiliki tanda dimasuki diawali alif lam dan hafad Ustaz atau jar Ustaz, kasroh Ustaz. nah, kasroh. Kasroh mimnya ya, kasroh. Baik. Idza lam ya'rif, idza ketika Ketika dia huruf Ustaz. isim fi'il apa huruf? Huruf Ustaz, idza Ustaz. Kenapa, Ketika. kenapa huruf? Karena dia dari makna dia bukan daripada kata benda atau kata kerja Ustaz. Nah, bukan Dan isim dari dan lapas fi'il. dan lapas dia tidak memiliki tanda-tanda isim dan fiil Ustaz. Nah, asan kadalik. Jadi kalau dilihat dari tanda lafaz dan tanda tanda makna dari makna ya, tidak ada tanda isim dan fi'il di situ. Lam ya'rif, lam tidak mananya. Lam huruf Ustaz. Ya, insya Allah semuanya sudah bisa insya Allah. Kenapa lam disebut huruf? Karena tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il. Ya'rif, tahu Fiil Ustaz. siapa. Nah, lam ya'rif yang tidak tahu siapa talib, kembali kepada talib di sini ya. Ya'rif yang tidak tahu siapa talib ilmi. Taib. Apa? Isim fi'il apa huruf? Fiil Ustaz. Kenapa fi'il? Karena dari segi makna dia menunjukkan pekerjaan Ustaz. Ya, kata kerja. Kata kerja Ustaz. Ya, Kata kerja. nanti pekerjaan nanti apa gitu Ustaz? Kata kerja gitu ya. Ya Ustaz, kata kerja Ustaz. Kata Kata kerja kerja yang mempunyai apa? mempunyai pelaku Ustaz. Nah, jadi pelakunya sekarang thalibil ilmi. Jadi semua kata kerja kata kerja itu selalu bersama pelaku ini membedakan dengan isim ya, dengan isim. Taib. An-nahwa. An-nahwa Nahu. isim Ustaz. Nah, kenapa isim? Dari mana? Dari kata makna sifat Ustaz, contoh Ustaz atau arah Ustaz. Nah, dari sifat atau nama juga, nama ilmu Ya, nahwu kan? Nama nama ya. nahwu Ustaz. Dari lafaz. Dari lapas memiliki alif lam. Nah, ayyadkhula an Huruf Ustaz. isim fi'il apa huruf? Huruf Ustaz. Ya, insya Allah Anda ya jelas di situ ya. Jadi ma'ruf Ya, Ustaz. sudah. Kenapa an disebut huruf? Karena tidak ada tanda fi'il dan tidak ada tanda isim. Baik. Ya dokhula. Ya Masuk dakhula siapa fi'il. tolib? Ya dokhula masuk siapa tolib? Ya dakhula Isim fi'il apa huruf? fi'il Ustaz. Kenapa? Karena dari segi makna dia masuk Ustaz atau masuki Ustaz. Ya, kata kerja yang mempunyai Fa'in. fa'il. Ya, kembali ke tolib. Ya, ini yang perlu Anda jelaskan juga sedikit tambahan ya. Ya'rif dan yadkhula. Ya, yadkhula ini semuanya fi'il. Karena dua-duanya kata kerja dan ada fa'il. Di mana fa'ilnya? Nah, itulah indahnya bahasa Arab ya. Fa'ilnya tersimpan. Kira-kiranya huwa di situ ya. Jadi ya'rif di situ walaupun tidak nampak fa'ilnya seperti qala al-asma'i tadi. Nah, qala al-asma'i, qala fa'ilnya qala al-asma'i nampak ya. Nampak ya, lafadznya nampak. Di ya'rif dan yadkhul itu tidak nampak. Nah, disinilah indahnya bahasa Arab, tetap ada fa'il. Jadi ya'rif itu ada fa'il, tapi disimpan di situ ya, kira-kiranya huwa. Nah, kemudian yadkhula sama, di situ ada fa'il, kira-kiranya huwa. Nanti tidak ini hanya sebagai tambahan, tidak perlu dipikir dulu karena nanti akan ketemu babnya ya. Nah, bahwa di situ ada huwa. Huwa di situ kembali kepada thalibil ilmi. Ya. Jadi ya'rif dan yadkhul di situ ada fa'il pelaku kira-kiranya huwa yang kembali kepada thalibil ilmi. Jadi kalau dimaknai tadi lam ya'rif yang tidak tahu siapa thalib, siapa thalibil ilmi, atau tadi ayyadkhula
masuk siapa talibil ilmi. Jadi ada fa'ilnya di situ. Wa di situ ya. Baik. Fi qaulin nabi fi huruf Ustaz. Arab Ustaz. ma'ruf. Anak kira insya Allah semuanya ya antum antuna bisa paham di sini kenapa kita sebut fi ini apa itu huruf ya. Qauli isim fil apa huruf? Isim Ustaz. Kenapa isim? Ucapan ya maknanya. Ya, ucapan dari segi makna dia ucapan Ustaz. Dan juga dari segi lapas dia hafal Ustaz atau jar Ustaz. Kasroh ya, lamnya kasroh. Jadi tidak ada fi'il yang kasroh. Jadi semua yang kasroh, lafadz yang huruf terakhirnya kasroh itu isim. Ya, maka dari lafadz kita juga harus hafal ya, otomatis ya. Kalau nggak hafal ya harus buka. Maka disitulah bedanya yang hafal dan tidak hafal. Kalau hafal langsung bisa menyebutkan, kalau yang tidak hafal ya harus buka. Maka hafalkan ya. Jadi tanda dari lafadz dia kasroh. Lah kadangkala apalagi belum berharkat ya, lafadz tidak berharkat, maka itu bisa dilihat dari sisi makna, dari sisi arti. Taib. Tafadhol Ustaz. Dari mana kita tahu maknanya? Maka sekarang mulailah antum-antuna yang belum ya bersama dengan kamus bahasa Arab atau mu'jam ya. Ya, biasakan untuk melihat makna dari lafadz-lafadz bahasa Arab, apalagi pas latihan ya, seperti ini. Jadi lihat maknanya apa. Boleh kalau makna lafadz tuh boleh dilihat di kamus ya. Tapi kalau makna istilah ya tetap harus ya mengikuti tafsir kalau itu ayat dan syarah kalau itu hadis ya. Dan berguru, mengikuti usaha untuk bisa mengikuti penjelasan guru-guru kita ya. Taib. An-nabi, nabi. Isim fil apa huruf? An-nabi isim Ustaz. Kenapa isim? Dari mana? Nama orang Ustaz, nama benda Ustaz, nabi Ustaz. Hasan. Dari lafadz? Dan lapas dia milik alif lam dan sekaligus ada kasroh atau jar Ustaz. Hasan, barakallahu fiikum. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu semoga memberi rahmat. Siapa Allah atau salawat siapa Allah alaihi atas nabi ya, perhatikan maknanya. Sallallahu semoga memberikan rahmat siapa Allah alaihi atas nabi. Wasallama dan sallama semoga memberi salam atau keselamatan siapa Allah. Wasallama dan sallama semoga memberi keselamatan siapa Allah Jalla Jalalu ya. Taib. Shalla isim fi'il apa huruf? Fi'il Ustaz. Kenapa fi'il? Shalla karena dia dari segi makna pekerjaan Ustaz. Semoga Allah Ustaz memberikan sholawat itu Ustaz. Nah, kata kerja. Nah, Ustaz. Kemudian dan dia butuh fa'il Ustaz. Ada pelakunya yaitu Allah Jalla Jalalu di sini ya. Nah, taib. Allah ma'ruf kita lewati alaihi ala. Jadi dalam alaihi ini ada dua lafadz ya kalau kita pisah. Jadi ala dan hi di situ ya. Alaihi ala isim fi'il apa huruf? Huruf Ustaz, ala Ustaz. Baik. Hi isim Ustaz. Nah, isim. Kenapa isim? Alaihi atas segi makna dia menunjukkan dia Ustaz, orang Ustaz. Ya, menunjukkan kembali kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi hina sekarang bermakna Nabi. Jadi menunjukkan di situ nama atau benda gitu ya. Nah, jadi bisa kita melihat dari sisi makna mana isim mana fi'il itu bisa ya. Itu bisa dan itu memudahkan. Jadi kita bisa melihat kalau dari lafadz tidak ada maka dilihat dari mana. Wasallama wa dan huruf Ustaz. Kenapa huruf? Karena dari segi makna dia bukan nama benda dan pekerjaan dan kata kerja, dan dari segi lapas dia tidak menunjukkan tanda-tanda isim dan fi'il Ustaz.
Nah, tanda isim dan fi'il kok carry terus ini, kata orang Jawa, carry. Belakangan ini. Iya, Jadi Ustaz. kalau huruf itu harus kita sesuai kaidahnya, Oh. bukan isim, bukan fi'il kalau cara singkatnya ya. Tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il di situ. Kelihatan sekali kan? Wa dan. Dari mana tanda isim? Tidak ada. Tanda fi'il tidak ada di situ ya. Salama, isim fi'il apa huruf? Salama fi'il Ustaz. Kenapa fi'il? Fi'il karena dia menunjukkan salam pekerjaan Ustaz. Pekerjaan ya. Kata Ya, Ustaz. kerja, Ustaz. Kata kerja ya Ustaz, kata kerja. Ustaz. Ya, Ustaz. Kalau di Jawa itu pekerjaan ya, ada yang petani, ada yang pegawai gitu ya, pekerjaan namanya. Ya, Ustaz. Antum dari mana ini, Ustaz? Mana dari Sumatera Ustaz. Barakallah fikum ya, Jawa, Masya Allah. Nah, kalau di Jawa begitu, pekerjaan itu profesi gitu ya. Ya, Ustaz. Nah, salama kata kerja gitu. Kata kerja. Jadi itu. Kemudian di situ ada apa? Yang menunjukkan fi'il? Ada fa'il Ustaz, pelaku Ustaz. Pelakunya. Jadi semua fi'il kata kerja itu ada pelakunya. Ada pelakunya. Ya, ini yang membedakan dengan isim ya. Pelakunya di mana? Tadi sama ya dengan tadi ya'rif dan yadkhul. Ya, salama juga menyimpan huwa di situ. Nah, huwa kembali kepada Allah Jalla Jalalu. Ya. Jadi menyimpan huwa. Fa'ilnya itu berupa huwa. Artinya bisa kita simpulkan semua fi'il itu selalu bersama fa'il. Kadangkala fa'ilnya itu nampak, kadangkala tersimpan. Tidak nampak ya, mustatir. Tidak nampak. Taib. Man kadaba, man orang. Isim Ustaz. Nah, Isim Ustaz. Hasan. Kenapa isim? Eh, barang siapa Ustaz? Atau barang menunjukkan barang Ustaz. Ya, menunjukkan orang ya. Ya dari Hasan, itu betul. Jadi menunjukkan barang. Kalau dari sisi apa namanya lafadznya tidak ada, tapi dari makna kelihatan ya man di situ isim ya. Taib disebut isim apa nanti ada pembahasan sendiri. Taib. Nah, Ustaz. Kadaba, Kadzaba kadaba. fi'il Ustaz. Fi'il Ustaz. Nah, kenapa fi'il? Karena dia dari segi makna menunjukkan kata kerja Ustaz. Berdusta Ustaz. Nah, dan ada. Dan ada pelakunya Ustaz. Nah, kadzaba berdusta siapa orang. Jadi juga sama menyimpan huwa kembali kepada orang. Menyimpan huwa ya. Alayya ala. Di sini juga ada dua. Alayya ala atas. Ala atas artinya huruf Ustaz. Nah, kita ma'ruf ya. Ya, Ya. di sini ada dua ya. Ini ya di sini, ini makna ana. Ya, sama dengan ana di situ ya. Nah, Ustaz. Ya, Isim apa? Ustaz. Isim. Isim Ustaz. Menunjukkan tadi sudah contoh Saya. di ana itu. Muta'ammidan, isim fil apa huruf? Isim Ustaz. Baik, kenapa isim? Karena ada tanwin Ustaz. Nah, disebut duluan ya dari makna dari lafat dia tanwin, muta'ammidan, tanya tanwin. Dari makna Dari makna secara sengaja Ustaz. sengaja bisa nama kelakuan, bisa. Kelakuan Ustaz. Sengaja, taib. Dan di sini tidak ada fa'il. Muta'ammidan tidak ada fa'il. Ya, tidak ada fa'il. Jadi isim itu tidak ada fa'il, tidak ada pelaku. Falyatabawa fa maka isim fil apa Maka huruf? huruf Ustaz. Baik, insya Allah ma'ruf ya. Ya, Paham. Ustaz. Ya tabawa. Al-yatabawa dia falyatabawa Di sini ada fi'il Ustaz. apa Ustaz? Di situ ada fa, ada lam. Lam sukun itu juga bermakna itu. Fal yatabawa. Lamnya itu makna supaya. Oh iya, nah Ustaz, lam kai, nah Ustaz. Ya Ustaz. Ada lam lam dulu berarti Ustaz ya. Nah, supaya. Lam huruf Ustaz. Nah, masan ya. Jadi sudah jelas huruf supaya tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il ya. Ya tabawa. Yatabawa fi'il Ustaz.
Kenapa fi'il? Fi'il karena dia kata kerja, Ustaz. Kata kerja, kemudian ada Ada pelaku juga, Ustaz. ya, supaya bertempat siapa orang. Maka supaya bertempat siapa orang. Ya tabawa. Bertempat siapa orang. Ada pelaku di situ. Mako ada. Tempat duduknya orang. Jadi sini ada dua lafadz, ada dan hu. Ada tempat duduk, hu kembali kepada orang. Ada isim fil Isim, apa Ustaz. huruf? Isim, Kenapa Ustaz. isim? Karena tempat duduk, Ustaz, menunjukkan benda, Ustaz. Nah, Dan tidak ada hu. pelaku, Ustaz. Nah, hu. Hu isim juga, Ustaz. Nah, Hasan menunjukkan Ustaz. orang ya. Minan nar, min Min dari. huruf, Ustaz. Nah, Hasan ma'ruf insyaallah. An-nari. Isim fil Eh, huruf. isim, Ustaz. Karena ada Kenapa dua isim? tanda. Dari segi makna dia api, Ustaz. Jadi benda, Ustaz. Udah, baik. Kemudian dari lafaz. Dari lapas dia memiliki alif lam dan berlapas kasroh atau hafad, Ustaz. Nah, satu lagi dari lafaz. Eh, dari lapas diawali dengan huruf jar, Ustaz. Huruf jar min ya tadi. Ya juga ada huruf jar di situ min. Taib li'annahu karena. Li huruf, Ustaz. Nah, ya ma'ruf insyaallah. Anna sesungguhnya. Anna termasuk huruf juga, Ustaz. Nah, huruf ya sesungguhnya ya. Jadi sama dengan inna tadi. Hu Sudah. sama ya, ma'ruf hu. Li'annahu karena sesungguhnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi menunjukkan benda ya. Lam yakun, lam tadi sudah Huruf. sama dengan lam ya'rif. Yakun, Fi'il, Ustaz. nah, kenapa fi'il? Karena dia menunjukkan kata kerja, Ustaz. Nah, kemudian ada Ada pelaku juga, Ustaz. bukunya. Jadi lam yakun tidak ada siapa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ma'ruf tadi sudah. Yalhanu, lahan siapa Nabi? Yalhanu isim, Ustaz. Afwan, fi'il, Ustaz. Fi'il, Ustaz. Nah, isim apa fi'il? Fi'il, Ustaz. Fi'il, Ustaz. Fi'il apa isim? Fi'il, Ustaz. Nanti kayak anak kecil yang belakang disebut ya. Fi'il, Ustaz. Yalhanu fi'il ya. Kenapa fi'il? Dari segi makna dia menunjukkan kata kerja, Ustaz. Baik. Terus Ada pelaku juga, Ustaz. ya, jadi menyimpan huwa kembali kepada Nabi Yuna Muhammad SAW ya, ada pelakunya. Ini yang membedakan dengan isim. Famahma rawaita, fa ma'ruf tadi sudah. Mahma ketika. Mahma dia isim, Ustaz. Isi. Mahma Oh ya, dia ketika. huruf-huruf, Ustaz. Huruf, Ustaz. Nah, ini kan, itu kan. Kenapa huruf? Karena dia tidak ada tanda isim dan juga dari segi makna dia ketika, Ustaz. Ya. Jadi ketika itu tidak ada tanda isim, baik makna maupun lafat, dan juga tidak ada tanda fi'il ya. Tidak ada tanda fi'il, baik lafat maupun makna. Jadi jelas dia huruf. Karena hanya tiga aja ya. Jadi isim fi'il huruf, isim fi'il huruf gitu. Taib, rawaita Fi'il, meriwayatkan Ustaz. kamu fi'il ya. Kenapa fi'il? Karena menunjukkan kata kerja dari segi makna meriwayatkan kamu dan juga ada pelaku yang jelas, Ustaz. Ada anta, Ustaz. Nah, ada pelakunya ya, anta. Tanya sendiri anta di situ ya. Hasan, anta. Isim fi'il apa huruf? Isim, Ustaz. Kenapa isim? Karena dia menunjukkan nama orang, Ustaz. Nama orang ya, anta kamu. Taib. Anhu an. Ma'ruf, hu ma'ruf. Huruf. Walahanta, hu ma'ruf. Sudah. Lahanta, lahan kamu. Lahan kamu. Fi'il juga, Ustaz. Kenapa fi'il? Karena dari segi makna kata kerja dan juga dia
memiliki fa'il Ustaz, laku Ustaz. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Fihi ma'ruf, fi sama hi. Kadzabata, dusta kamu atau berdusta kamu. Fi'il Ustaz. Kenapa fi'il? Karena dia menunjukkan pekerjaan dan ada pelaku Ustaz. Kamu Ustaz, anta Ustaz. Ya, ahsan, ada pelaku. Itu membedakan dengan isim. Alaihi, ala, ma'ruf, hi, ma'ruf. Coba dari awal tadi sampai terakhir ini ada nggak yang selain isim, fi'il, dan huruf, Ustaz? Tidak ada Ustaz. Nggak ada ya. Tidak, Jadi Ustaz. masuknya semua ya, semua lafadz dalam bahasa Arab masuk pada tiga ini. Jenis kata tiga ini. Jadi isim, fi'il, dan huruf. Nah, yang sering terjadi ketukar gitu ya, atau keliru, atau karena mungkin jumbo ya, agak samar begitu antara fi'il dan isim. Ini yang perlu latihan, banyak latihan. Mana isim, mana fi'il, mana huruf, gitu ya. Karena ini dasar sekali. Kalau langkah pertama ini langkah pertama Ustadz. Jadi kita sudah melewati langkah pertama, yaitu usul, kita membahas isim, fi'il, dan huruf ya. Kalau langkah pertama ini belum bisa membedakan mana isim, mana fi'il, kalau huruf ngatut saja gitu ya, bukan isim, bukan fi'il, belum mahir, ya ke atasnya juga bisa keliru Ustaz. Contoh, lafadz muslimuna dengan yuslimuna. Ini gitu Ustaz. Kira-kira yang mana ini? Yang isim yang mana Ustaz? Muslimuna, yuslimuna. Muslimuna Ustaz, isim Ustaz. Muslimuna ya. Muslimuna. Nah, yuslimuna isim fi'il apa huruf? Fi'il Ustaz. Nah, berarti antum ini sudah tengah ke atas ini kemampuannya. Nggak tahu Masih nanti mubtadi, kalau masuk i'rab ini, kalau masuk i'rab bulus apa enggak, nah, gitu kan. Jadi untuk usul memang kita ini karena dasar, terutama saudara-saudara kita yang mulai dari nol ya. Jadi ini dimahirkan. Ya, dimahirkan jadi mana isim, mana fi'il, mana huruf. Jadi semua bahasa Arab masuk pada tiga ini. Ya, terutama isim dan fi'il yang terus dilatih ya. Tadi sudah ada tanda-tandanya, bisa nanti rekamannya nanti diulang lagi, dicatat lagi gitu ya. Karena ini sangat dasar. Dari tiga jenis kata ini, jadi tiga jenis kata ini akan nahwu sorof akan berkembang ya. Dimulai dari tiga ini. Karena langkah kedua nanti kita akan membahas macam-macamnya isim, fi'il, dan huruf. Disebut anwa'ul usul ya, macam-macamnya usul. Jadi kita akan membahas langkah kedua macam-macamnya isim, macam-macamnya fi'il, macam-macamnya huruf. Karena isim itu tidak hanya satu. Ya, isim kurang lebih ada 17 ya, 17 macam isim. Kemudian fi'il juga tidak hanya satu. Ada kurang lebih 4 macam fi'il ya. Bukan kurang lebih, hanya 4 aja memang fi'il ya, fi'il madhi, mudhari', amr, nahi. Itu 4. Kemudian huruf itu gampang, paling mudah ya. Bukan isim, bukan fi'il, ya sudah itu huruf. Gitu. Karena hanya 3 ini. Mau itu huruf jar, huruf athof, huruf apa saja, pokoknya kita udah tahu kalau ini tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il, sudah itu huruf. Gitu ya. Nah, maka tadi sudah kita contohkan, sudah kita latih, kita latihan ya, bahwa semua bahasa Arab dalam contohnya dalam qaul Imam Al-Asma ini hanya 3 aja yang kita bahas, tidak ada lebih dari itu. Maka batasannya di sini, batasannya bahwa nahwu sorof, batasannya bagi para ustadz asatidah ketika mau menyampaikan apa yang harus saya sampaikan dulu ya, sampaikan usul dulu ya, harus mahir mana isim, mana fi'il, mana huruf ya, karena ini pondasinya. Berangkatnya nahwu sorof dari sini, jangan diajak ke i'rab dulu atau langsung ke i'rab ya, atau bahkan bahas kalam, tidak, itu kelas tinggi sudah. Jadi bahas dari usul dulu, mana isim, mana fi'il, mana huruf.
Kalau sudah lanyah ini, sudah mahir ini, ajak nanti seperti kita nanti langkah kedua itu membahas macam-macamnya isim. Karena isim itu, usul isim itu tidak hanya satu. Usul fi'il juga tidak hanya satu, gitu ya. Usul huruf juga sama, tidak hanya satu, ya. Maka terutama fokusnya itu kepada isim dan fi'il, karena huruf ini ngatut aja. Kalau sudah bukan isim, bukan fi'il, itulah huruf, gitu ya. Tapi Ustaz, Nah, kita Ustaz. punya apa namanya seperempat jam lagi. Untuk hadis yang pertama ini hadis di Arba'un Nawawi. Bagi yang punya, tafadhol bisa dibuka ya. Ini bab hadis pertama ini bab niat ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini sebagai PR ya. Karena waktunya sudah tinggal seperempat dan untuk tanya jawab ya. Dari sekitar pertemuan kita malam ini, maka ini jadikan PR. Bisa download Arba'un Nawawi itu, bisa di-download, bisa di tafadhol ya. Kita lihatnya pakai Arba'un Nawawi. Arba'un Nawawi. Jadi PR pertama, coba mencari PR pertama sekaligus ini langkah pertama sudah selesai ya. Jadi langkah pertama dari program kita Simla ini adalah menguasai isim, fi'il dan huruf sebagai pondasi, sebagai usul ya. Ini harus mahir ya. Harus mahir. Kalau bisa denger itu oh ini isim, oh ini fi'il, oh ini huruf gitu. Itu sudah mahir berarti, tanda mahir ya. Dengar orang baca gitu. Atau kita taklim dengan syekh, dengan ustadz gitu kan. Baca tok tuh ini isim, ini fi'il, ini huruf gitu ya. Dan Anda sudah sampaikan bahwa pengikat ilmu atau kalau mau menghafal tanpa terasa itu banyak tatbik, banyak praktek. Lama-lama akan hafal ya. Langkah pertama di Simla ini menguasai isim, fi'il dan huruf, menguasai usul. Maka latih itu, mana isim, mana fi'il, mana huruf. Ya. Kemudian yang mungkin muskil tanyakan begitu ya. Betul ya. Jadi ini hadis pertama. Hadis pertama ini kita jadikan PR. Jadi nanti dicoba ya, dicoba. Mungkin besok ada pertanyaan, pertanyakan ya. Jangan diam saja, karena diam itu bisa dua hal ya. Bisa memang sudah paham atau memang sama sekali tidak paham. Ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Baik. Kita ada seperempat atau kurang lebih 10 menit nih. Kalau ada pertanyaan dari penyampaian pertemuan pertama ini, tafadhol. Nah, Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Nah, tafadhol. Ini Ustaz, kan tadi kita sudah bahas alhamdulillah Ustaz dengan penyampaian yang insyaallah mudah kita pahami Ustaz. Di sana ada beberapa tanda fi'il Ustaz. Di antaranya kan dimasuki qad, sin dan juga ada bersambung dengan ta'nis untuk perempuan Ustaz ya. Gimana kalau seandainya Ustaz? Misalkan saya membuat kaidah itu Ustaz. Karena kan dari sedikit yang mungkin dilihat di sini tadi dari teks tadi dan yang lainnya Ustaz. Di antara tanda fi'il adalah dia diawali dengan 4 huruf mudharaah Ustaz. Anita itu Ustaz. Apakah boleh kita masuk ke dalam kaidah itu Ustaz? Itu nanti di Anwa'ul Usul, Ustaz. Jadi jangan dimasukkan di sini. Jadi kalau kita nyampaikan langsung pada huruf mudharaah itu tanda-tanda fi'il mudhari yang membedakan dengan fi'il madhi nantinya. Bukan membedakan dengan isim. Nah, jadi huruf mudharaah anita ya, anita atau ana itu tanda fi'il mudhari yang membedakan dengan fi'il madhi. Nah, jadi kalau di usul
itu tanda fi'il yang membedakan dengan isim. Nah, jadi nanti itu dibahas di macam-macamnya fi'il. Nah, karena huruf mudhari' itu huruf yang membedakan dengan tanda fi'il mudhari' yang membedakan dengan fi'il madhi. Jadi nanti mungkin bikin bingung juga, sedikit bingung dari yang terutama apa namanya yang belajar dari nol ya, itu agak sedikit bingung. Nah, Nah, Ustaz. nah, Ustaz. Satu lagi boleh, Ustaz? Yang masih Nah, berkaitan juga, Ustaz. Nah, Ustaz. Masih berkaitan dengan tanda fiil juga, Ustaz. Tadi nah, kan kita sudah disampaikan juga, Ustaz, sudah dituliskan dan disebutkan bahwasanya di antaranya yaitu yang bersambung dengan ta'nis, Ustaz. Fiil, Ustaz. Nah, sedangkan yang kita lihat kan terkadang ada juga yang bersambung dengan domair yang lain, Ustaz, yang misalkan dengan antum, dengan misalkan kunna. Apakah itu boleh kita tuliskan juga gitu, Ustaz, sebagai tanda, Ustaz, sebagai alamat, Ustaz? tanda fi'il ya. Ya, Tanda Ustaz, fi'il. seperti dhahabtum. Nah, daftar itu Zahabta gitu, Ustaz. Selain ya seperti tadi kan, nah, Ustaz. itu gini. Jadi pembahasannya itu nanti apa namanya? Kalau kita sampaikan di awal, nanti mungkin yang dari nol agak kebingungan Ustaz. Karena tum itu juga membedakan dengan film mudhari ya. Fi'il madhi yang membedakan dengan fi'il mudhari. Nah, seperti dahabatum, seperti tadi mana? Rawaita, Iya, Ustaz. lahanta, kadabata. Nah, itu kan. Kalau tanya ini sebagai tanda fi'il, nah ini agak membingungkan juga. Karena ini agak dalam penjelasannya. Agak dalam maksudnya karena ini memang pembahasannya nanti kadabata, tanya itu yang membedakan dengan fi'il mudhari. Jadi pembahasannya di sama-sama fi'il nanti Ustaz. Oh. Ya sama dengan tadi yang apa tadi? Yang apa tadi Huruf Ustaz? mudhari'ah, Ustaz. Ya, huruf mudhara'ah. Itu yang membedakan dengan kalau itu tanda fi'il mudhari' membedakan dengan fi'il madhi. Kalau seperti dahabatum, rawaita, kadabata ini fi'il madhi yang membedakan dengan fi'il mudhari', Ustaz. Jadi Hmm. lebih kepada pembahasan fi'il sama-sama fi'il nantinya. Hmm. Berarti di furu'nya di depan, Ustaz ya. Nah, jadi kita hanya membahas untuk yang awal yang pondasi sekali perbedaan antara isim, fi'il dan huruf. Gitu Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, Nah, Ustaz, mafhum, Ustaz. Karena mohon maaf, Ustaz, anak juga lihat di kitab-kitab yang lain pun mohon maaf dan sebutkan. Sedangkan kalau kita secara umum pernah belajar kan memahami, oh ini sebenarnya tanda dari alamat daripada fiil gitu, Ustaz. Apa tidak dimasukkan gitu, Ustaz. Itu, Ustaz. nah, ya bagi yang sudah paham, insya Allah paham. Ada apa mudah ya Ustaz. Tapi itu karena penjelasannya nanti perlu pendalaman gitu lah. Dari tanda karena ini kan tanda-tanda sesama fi'il yang menandakan ini fi'il madhi, fi'il mudhari, gitu kan. Nah, fi'il mudhari itu ada pembahasan nanti mungkin ke sorofnya gitu kan. Nah, kenapa ini dibaca kata beta atau rawaita? Karena diawali dari rawa, yarwi, misalkan. Dan lain-lain lah Ustaz. Jadi pendalamannya nanti di macam-macamnya fi'il. Nah, Jadi Ustaz. kalau disampaikan di awal maka orang-orang apa namanya yang terutama yang baru belajar itu biasanya bingung Ustaz. Nah, Ustaz. Maaf, Jadi, Ustaz. nah, tafadhol. Mungkin ada yang lain? Afwan, Masih ada? saya ingin bertanya, Ustaz. Tafadhol. Apakah yang yang ma itu bisa menjadi huruf atau memang isim saja di situ? Kan situ ma di situ berarti isim. Nah, ya. Jadi untuk ma yang makna barang atau Ustaz tadi memaknai yang ya, boleh. Atau kalau Anda biasanya apa-apa atau barang gitu ya. Ya biasanya jawab begitu. Nah, itu masuk isim ya. Kemudian juga ada ma yang makna huruf, yang huruf ya, yang makna tidak sama apakah. Sama hurufnya ma gitu kan. Maknanya tidak, itu manafi ya huruf. Kemudian biasanya juga apakah gitu ya. Apakah atau adakah. Itu istifham ya, huruf istifham. Jadi masuk huruf.
Jadi yang bermakna tidak atau apakah pertanyaan itu huruf. Baik, Ustaz. Berarti ma di sini bermakna isim saya. Tanda isimnya apa Ya. saya? Tanda Kenapa? dari isim. Tanda isimnya dari makna. Dari makna ya, barang. Oh, dari Menunjukkan makna. sesuatu di situ ya. Jadi ma yang mau dimaknai yang atau Oh. dimaknai barang atau apa-apa itu menunjukkan ada sesuatu di situ. Nah, itu Berarti menunjukkan man juga sama saya. Man juga isim saya. Bukan huruf. ya, isim. Nah, isim syarat nanti. Bil Jadi makna jenisnya. berarti saya. Nah, ya. Oke, Jadi makna. syukran saya. Nah, afan. Padahal Apa Ustaz mau bertanya? nah, Ya, padahal Ustaz. tadi terkait dengan tanda-tanda fiil itu ada salah satunya adalah sin dan sofa. Nah, sin kalau sofa kan jelas harokatnya fathah. Kalau sin itu apakah ada harokat tertentu atau semua harokat bisa termasuk fiil? Fathah Ustaz. Jadi Oh, tidak harus ada fathah. sinnya itu tidak ada yang dhamma, tidak ada yang kasroh. Jadi fathah. Hanya fathah Baik, saja. baik. Makasih Ustaz. Jazakallah. Betul. Nah, baik. Apa ya Ustaz, menanya ya Ustaz? Nah, betul. Itu untuk huruf untuk man itu bisa dikatakan isim, sedangkan dari tanda-tandanya, ya kita kan bisa melihat dia huruf atau isim atau fiil itu kan dilihat dari ada tanda makna dan tanda lafadznya. Dan adapun man itu jika dikatakan isim, dia dilihat dari sisi lafaz itu tidak menunjukkan, pertama tidak bisa apa namanya, hurufnya kan mabni kan ya, huruf akhirnya itu. Sudah gitu kayaknya tidak bisa dimasukkan dengan apa namanya, dia tidak beralif lam dan tidak bertanwin dan Nah, jadi untuk dari sisi tanda apa namanya, tanda lafadznya itu mana itu bisa dikatakan mana itu bisa dikatakan isim itu bagaimana Ustaz? Sedangkan nah ada dari mana? yang mangkadzaba alayya muta'ammidan, sedangkan bisa dikatakan jika memang udah jauh kan bisa menjadikan isim isyarah. Itu bagaimana bisa huruf itu bisa dijadikan kata isim untuk man itu seperti itu. Ya, jadi man di sini, man makna orang ya. Makna orang yang menunjukkan benda dari makna yang mudah kita lihat dari maknanya. Kalau dari lafaz jelas tidak ada. Tanda lafaz isim di situ tidak ada. Tapi dari makna itu menunjukkan orang. Man kadaba, man orang bisa dimaksud. Atau bisa ada juga yang mana barang siapa gitu ya. Barang siapa. Kadaba yang berdusta siapa orang. Jadi man menunjukkan orang. Menunjukkan benda. Nah, di situ yang kita lihat dari sisi makna berarti dia masuk isim. Nanti macamnya usul, di macamnya isim, nanti akan kita bahas di situ masuk dalam isim syarat namanya. Isim syarat ya. Wadih Ibu, Mbak. Ya, gimana? Baik, Ustaz, mungkin cukup Ustaz, sudah jam 10 Ustaz. Nah, tapi Tafadhol, Ustaz, sudah jam 10. Bisa ditutup? Tafadhol, Baik. Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Ya ikhwani wa akhwati fillah, kita telah sampai di penghujung pembelajaran bahasa Arab pada hari ini atau malam ini. Kami mengucapkan terima kasih jazakallah khairan katsiran kepada Al-Ustadz Ahmad Robbani hafizahullah taala yang telah memberikan pembelajaran kepada kita semua. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah pemahaman kita terhadap bahasa Al-Quran, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Ta'ala kita akan berjumpa lagi atau hadir lagi di majelis ini esok hari di jam yang sama pukul 8 WIB, ya, 20.00 WIB. Adapun yang bagian tengah dan timur bisa disesuaikan. Insya Allah Ta'ala. Baik, untuk menutup majelis ini, kita tutup bersama-sama dengan baca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.